Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kajian Islam. Semoga kabar kalian semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya mau menceritakan salah satu murid waliullah di Jawa Barat, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Kisah dan karomah Syekh Abdul Muhyi yang terletak di wilayah Jawa Barat, Tasikmalaya, Pamijahan. Nama Syekh Abdul Muhyi tak asing lagi bagi para warga di Pamijahan, Tasikmalaya, karena sosoknya diyakini sebagai salah seorang waliullah yang memiliki segudang karomah. Ayahnya, Sembah Lebe Warta Kusuma, adalah keturunan Raja Galuh Pajajaran. Jadi Syekh Abdul Muhyi ini termasuk dari keturunan Pajajaran, sama seperti halnya Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati. Syekh Abdul Muhyi lahir di Mataram sekitar 1650 Masehi atau 1071 Hijriah, dan dibesarkan oleh orang tuanya di kota Gresik. Dia selalu mendapat pendidikan agama yang baik dari orang tuanya maupun dari ulama-ulama sekitar. Saat berusia 19 tahun, dia pergi ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Abdul Muhyi. Kepada Syekh Abdul Rauf Singkil bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, dia beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makom Syekh Abdul Qadir Jailani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat sekitar waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya Syekh Abdul Rauf sebagai tanda-tanda tersebut. Setelah itu Syekh Abdul Rauf menyuruh pulang Abdul Muhyi ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tuanya, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di salah satu daerah di Jawa Barat. Sebelum berangkat mencari gua, Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta Putri dari Sembah Dalem Secaparana, putra Dalem Sawidak atau Raden Tumenggung Wiradada. Tak lama setelah pernikahan, dia bersama istrinya berangkat ke arah barat
dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedangkan harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Raub adalah apabila di tempat itu ditanam padi, maka hasilnya tetap sebenih, artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, Ayahanda Sembah Lebe Wartakusuma meninggal dan dimakamkan di Kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun. 1686 sampai 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas Gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur, melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Bila senja tiba, dia kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, sekitar 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarod, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya dapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah
dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah di mana tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Jalani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan diyakini adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Jalani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarrad. Sejak gua ditemukan, Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan terdekat. Di dalam gua Pamijahan ada kopiah haji, yaitu lekukan-lekukan bulat atap gua yang menyerupai peci. Konon, jika ada yang pas saat berdiri, insya Allah Ta'ala akan bisa naik haji. Ada juga lubang-lubang seperti mulut gua yang dikisahkan menjadi jalan tembus menuju Banten, Cirebon sampai Makkah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah kisah dan karomah Sunan waliullah, yaitu Syekh Abdul Muhyi, salah satu waliullah yang berada di Jawa Barat, yang terletak di Pamijahan, Tasikmalaya. Di sanalah gua terletak, yaitu peninggalan Syekh Abdul Qadir Jalani, dan di sanalah Syekh Abdul Qadir Jalani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa, kalau suka dengan kisah-kisah wali, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk kita sama-sama belajar untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Di waktu yang lain, seorang membawa anak yang terkena stroke. Tubuhnya mati separuh untuk menemui Syekh Abdul Muhyi. Kemudian diajak oleh Syekh Abdul Muhyi berzikir kalimat tahlil sebanyak 165 kali. Akhirnya setelah itu anak yang stroke tadi sembuh total. Dan itu adalah salah satu karomah Sunan Syekh Abdul Muhyi. Dan ketika ada orang yang tidak bisa tidur selama 11 hari dan minta tolong kepada Syekh Abdul Muhyi, orang itu diajak berzikir sebanyak 165 kali. Dan lagi-lagi orang